Halo teman-teman, kembali lagi di podcast ASN. Kami dari peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek gelombang 5, Angkatan 13, kelompok 4, Universitas Sulawesi Barat. Di podcast kali ini, kita akan membahas salah satu core value ASN, yaitu kompeten. Mulai dari definisi, aspek, contoh perilaku, dan pengembangan kompeten, serta membahas analisis SWOT kompeten di tempat kerja. Mari kita dengar pandangan dari teman-teman. Hai, saya Jisril Palayukan akan menyampaikan argumentasi mengenai pengertian kompeten. Kompeten sendiri merupakan salah satu core values dari ASN berakhlak. Kompeten berasal dari kata kompetensi, di mana kata kompetensi memiliki pengertian menyoroti aspek dan penekanan yang relatif berbeda. Kompetensi memiliki pengertian yang sama dengan capability atau kemampuan. Seseorang yang kompeten adalah yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efisien dan efektif. Pengertian yang sama juga digunakan dalam konteks ASN, di mana kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan, mana tertera dalam pasal 1 Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan potensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Nur, saya akan membahas tentang aspek kompeten. Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma pada tahun 1998 dan standar kompetensi dari ILO memiliki 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam konteks ASN, kompetensi merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Sesuai Peraturan Menteri PAN RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi yang pertama, kompetensi teknis, yang kedua, kompetensi manajerial, yang ketiga, kompetensi sosial kultural. Hai, saya Hikmawati. Tadi kan udah kita dengar nih penjelasan dari teman-teman saya mengenai pengertian kompeten dan aspek kompeten. Nah, kali ini kita akan masuk mengenai contoh perilaku kompeten. Saya angkat mungkin yang langsung di instansi kerja ya, untuk di dunia kerja di perguruan tinggi sebagai dosen. Nah, yang pertama, berkinerja yang berakhlak. Ya, jelas tentunya kita sebagai dosen harus profesional dong mengenai klasifikasi kompetensi dan kinerja kita. Namun kita juga ini terikat dengan etika profesi kita sebagai dosen, itu adalah pelayan publik, mau kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat. Contoh mungkin yang pada masyarakat itu kita melakukan pengabdian ya, tapi semuanya itu harus berdasarkan perilaku berakhlak. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri. Dalam meningkatkan kompetensi diri ini, kita harus mampu menjawab tantangan yang selalu berubah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pengembangan diri mandiri. Misalnya yang saat ini dalam keadaan COVID, mungkin disebut dengan teori net-centric, di mana kita mengembangkan diri berbasis pada sumber penelitian utama dari internet. Bagaimana internet itu menjadi wadah pembelajaran kita, apalagi saat ini dalam kondisi COVID. Nah, mungkin di sini juga bagaimana kita sebagai dosen ASN ini melakukan pembelajaran, artinya konektivitas kita dalam berbasis online network ini tetap berjalan bersama teman-teman. Terus kita juga harus memanfaatkan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang dimiliki unit kerja instansi tempat kita bekerja atau tempat lain. Artinya ada kolaborasi antara teman, antara fakultas antar fakultas ataupun antara perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu membantu orang lain belajar.
Nah, sosialisasi dan percakapan di ruang istirahat mungkin bisa menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa saling sharing, bisa saling belajar satu sama lain bersama teman-teman para dosen ASN ataupun non ASN. Nah, yang kedua mungkin dari contoh membantu orang lain belajar, bagaimana kita ini menjadi knowledge repository, artinya pusat pembelajaran bagi teman-teman yang belum tahu atau yang ingin mengupgrade diri atau yang bagaimana. Terus tetap juga ada namanya knowledge access atau transfer, bagaimana mereka dapat mengakses dan bagaimana kita mengtransfer ilmu, namun tetap harus expert network, artinya pengembangan jaringan kita juga itu harus baik, serta mungkin adanya listen learning atau kita bersifat dari pengetahuan ini refleksi dari pengalaman kita. Yang keempat, mungkin saat kita melakukan kerja yang terbaik, bagaimana dengan pengetahuan menjadi karya dan seperti halnya kita melakukan output adalah jurnal. Jurnal itu sebagai dasar tridharma perguruan tinggi juga ya di bidang penelitian. Kalau kita sebagai dosen, bagaimana kita mampu menciptakan karya yang diakui bukan hanya di nasional namun di internasional ya, seperti menulis karya-karya atau jurnal-jurnal berskala Scopus. Halo semua, apa kabar? Saya Agna Yudas akan membawakan tentang pengembangan kompeten. Nah, pengembangan kompeten ini penting bagi kita seorang ASN, di mana kita bekerja sebagai pelayan atau orang yang melayani masyarakat. Nah, di sini pengertian dari kompetensi sendiri adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan atribut kepribadian seseorang sehingga meningkatkan kinerjanya dan memberikan kontribusi bagi keberhasilan organisasinya. Dari pengertian ini kita bisa tahu bahwa nantinya pengembangan kompeten ini penting untuk suatu tujuan organisasi, di mana individu yang melaksanakan pengembangan kompeten ini sangat-sangat penting dalam suatu organisasi. Terus faktor apa sih yang mempengaruhi pengembangan kompeten ini? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompetensi, di mana satu, keyakinan dan nilai-nilai, terus keterampilan, pengalaman, karakteristik pribadi, motivasi, isu emosional, kemampuan intelektual, dan juga budaya organisasi. Nah, faktor-faktor ini mempengaruhi tiap individu dalam pengembangannya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tiap individu ini dapat melakukan pengembangan kompeten? Salah satu cara yang dapat dilakukan kita sebagai ASN untuk meningkatkan pengembangan kompeten yaitu dengan cara pelatihan. Nah, pelatihan ini merupakan program untuk pengembangan tenaga kerja, kemudian adanya pendidikan atau pengembangan pendidikan, di mana dengan meningkatkan taraf pendidikan kita, terutama bagi kita dosen, ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga skill kita. Selain itu ada magang, job increment, benchmark, online learning, rotasi kerja, dan coaching. Nah, beberapa hal tadi itu merupakan bagaimana seorang ASN dapat melakukan pengembangan diri di tempat kerjanya, sehingga nantinya ASN ini dapat bersaing dengan lingkungan dan juga dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih dari saya. Berikut analisis SWOT kompeten di tempat kerja. Setelah kita mendengar pandangan teman-teman mengenai kompeten, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. 3 aspek kompeten meliputi kompetensi teknis, di mana pengetahuan atau keterampilan yang dapat diukur berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial, dapat diukur berkaitan dengan memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan yang ketiga, kompetensi sosial kultural, pengetahuan atau keterampilan yang dapat diukur berkaitan dengan pengalaman berinteraksi
dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Contoh perilaku kompeten yang pertama, berkinerja yang berakhlak. Yang kedua, meningkatkan kompetensi diri dengan mampu menjawab tantangan yang berubah-ubah. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan memanfaatkan sumber keahlian yang dimiliki oleh instansi. Dan yang ketiga, membantu orang lain belajar dengan saling sharing satu sama lain. Pengembangan kompeten sangat penting bagi seorang ASN dengan cara pelatihan yang merupakan pengembangan tenaga kerja dan meningkatkan taraf pendidikan seperti magang, rotasi kerja, dan coaching. Sekian podcast Core Value ASN kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.